Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi. Dalam video ini akan dibahas tentang dinamika partikel. Isinya ada hukum Newton dan jenis-jenis gaya dan beberapa masalah-masalahnya. Video ini bakal dibagi jadi 2 part mungkin ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut. Oke, yang tadi saya bilang di sini kita bakal bagi jadi 3. Ada hukum Newton, ada jenis-jenis gaya, ada tentang masalah-masalah yang mungkin terjadi, atau ini yang paling kalian suka ya, soal-soal. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Sebelum kita masuk ke 3 itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gaya, ya kan? Nah, mungkin di SMP kalian udah pernah dengar ya tentang gaya. Jadi di sini aku cuma mau ngulangin lagi aja. Jadi gaya itu apa sih? Gaya itu adalah suatu variabel dalam fisika, ya kan? Dia adalah penyebab atau alasan suatu benda bisa bergerak karena dia didorong atau memiliki yang namanya suatu gaya. Nah, gaya sendiri ini adalah besaran apa? Besaran vektor. Nah, sehingga si gaya dia butuh yang namanya, ya kalau vektor dia butuh yang namanya arah, atau si gaya ini pasti punya yang namanya arah gitu. Nah, gaya itu banyak jenisnya, nanti kita bakal lebih dalam lagi jelasinnya. Tapi konsep gaya sebenarnya cuma ada 2. Kalau nggak dia menarik, kalau tidak menarik, ya berarti gaya itu akan mendorong. Jadi ingat ya, konsepnya gaya itu kalau nggak ya narik, ya dorong gitu kan. Jadi jangan terlalu pusing nanti kalau misalnya dijelasin ada banyak gaya nih, bercabang lagi gaya apa ya kan. Apa misalkan ada gaya gesek, ada gaya tarik, ada gaya tegang tali, ada gaya normal. Tapi kalian nggak usah bingung, sebenarnya konsepnya itu gaya cuma ada 2, yaitu si tarikan dan dorongan. Oke, nah saya ulangin lagi ya, gaya adalah besaran dalam fisika, dia adalah besaran vektor, dia butuh arah, ya kan? Dia konsepnya adalah 2, yaitu tarikan dan dorongan. Nah, kita lanjut masuk ke tentang hukum Newton. Hukum Newton itu sebenarnya ada 3, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Pasti ya. Nah, di hukum Newton 1, saya ganti warna dulu. Di hukum Newton 1 nih, kita ngomongin hukum Newton 1, itu singkatnya adalah kelembaman atau inersia. Atau bahasa kerennya inersia. Apa sih itu kelembaman atau inersia? Dia adalah kemampuan benda untuk mempertahankan posisi. Atau kalau kita lihat dari bunyi hukum Newton, yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, yang mana sih inersia atau kelembaman ini? Dari sini sampai sini adalah definisi kelembaman. Yang ini syarat ya. Jadi syaratnya adalah jumlah gaya di dalam sistem tersebut atau yang bekerja pada benda tersebut nilainya harus sama dengan 0. Nah, contohnya apa sih? Emang ada Kang yang diam terus diam? Ya ada ya. Contohnya yang diam terus diam. Atau contoh yang mengalami kelembaman pada posisi diam. Banyak ya. Ada batu di jalan kan? Ada apa lagi? Ada benda di atas meja. Nah, untuk yang batu nih, dia nggak akan bergerak
ya kan? Nggak akan bergerak selama nggak ada gaya, gitu. Sedangkan untuk benda di atas meja nih, kalian pernah kan punya meja nih, misalkan ada meja, yang anggaplah meja ya. Nah, terus ada kotak atau benda apapun di atasnya. Gitu. Nah, mejanya kalian tarik dikit tapi cepet, gitu. Kalian tarik sedikit, nah, sehingga posisinya tuh berubah, posisi mejanya. Jadi kayak gini, bendanya tadinya di tengah, bendanya berubah jadi di sini. Karena mejanya yang bergerak ya. Tapi pada dasarnya si bendanya tetap. Nah, ketika meja ditarik, si benda ini mempertahankan nih, benda yang di atas meja dia mempertahankan posisinya supaya tetap ada di atas di posisi awalnya dalam keadaan dia. Atau kalian pernah naik motor ya sama abang Gojek, abang Grab. Nah, pas motornya ngerem, kalian pasti tetap di tempat. Misalkan ini motor nih. Ini motor kan? Ini abang Grabnya ya. Ini kalian. Ketika dia berhenti, stop, ya kan? Kalian bakal terus gerak maju. Nah, kalau ini adalah contoh kelembaban dalam bergerak. Kenapa? Karena kalian pas dibonceng ini kan bergerak mengikuti si motor kan. Tapi ketika motornya berhenti, ketika motornya nggak bergerak, kalian tetap gerak gitu, tetap mempertahankan kecepatan kalian. Gitu. Sampai kapan? Sampai kalian nabrak si abang Gojeknya ini. Oke, paham ya untuk hukum Newton 1? Kalau udah, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua adalah hukum Newton 2. Nah, dia bunyinya adalah gini. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu akan berbanding lurus dengan resultan gaya. Searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada sigma F, nah kalau tadi kan sama dengan 0. Nah, ini kalau ini sigma F-nya sama dengan massa kali percepatan gitu. F-nya gaya, M-nya massa, A-nya itu percepatan atau akselerasi ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bergerak, nih misalkan ini kalian bentuknya kotak ya, bergerak ke sana dengan percepatan A. Nah, semakin besar percepatannya, maka gaya yang bekerja pada kalian pun akan semakin besar. Sebaliknya, gaya yang ngedorong kalian ini makin besar, berarti nanti yang terjadi adalah percepatan kalian makin besar juga. Nah, arah dari percepatannya ini pasti sama kayak arah gerak. Kalau arah gayanya ke kanan, ya arah A-nya juga ke kanan. Kalau sebaliknya arah gayanya ke kiri, berarti arah A-nya nanti juga ke kiri. Oke, ini adalah hukum Newton 2. Oke, contohnya apa hukum Newton 2? Banyak ya, pokoknya semua benda yang bergerak atau menambahkan kecepatannya itu pasti termasuk hukum Newton 2. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari hukum Newton 2. Nah, di sini sebuah mobil bergerak dengan kecepatannya segini. Nah, lalu dia mengemudi sehingga menginjak rem hingga berhenti. Nah, terus pada jarak 10 meter, berapakah gaya yang dilakukan rem terhadap laju mobil? Berarti ini ada jarak ya. Nah, yang ini berarti V-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita punya, biasa kita data dulu yang diketahui. Ada V awal 40 meter per second. V akhirnya 0 karena dia berhenti. Terus ada jarak S. Nah, berapa? 10. Yang ditanya adalah gaya F. Gimana caranya? Ingat, kalau ada mobil nih. Jadi kalau gambarannya nih ya. Nih, si mobilnya bergerak. Terus dia ngerem di sini.
Nah, di sini dia berhenti nih, V-nya 0. Ini V-nya 40. Gitu. Yang ditanya adalah gaya yang menyebabkan si mobil bergerak, F-nya. Gitu. Nah, karena ada perubahan kecepatan, berarti tentu dia punya yang namanya A ya. Gimana cara nyari A-nya? Pakai ilmu yang sebelumnya, yaitu di GLB dan GLBB. Gimana? Pakai rumus yang kedua, yang VT kuadrat, ya kan? Sama dengan berapa? V0 kuadrat, ya kan? Ditambah 2A dikali S. Yang 0 yang mana? Yang 0 kan VT ya, berarti 0 sama dengan V0 kuadrat, ya kan? Plus, oke, karena dia perlambatan berarti dia negatif. 2A, A-nya berapa? Yang ditanya. S-nya masukin 10. Ini langsung masukin aja ya. V0-nya 4. Berarti 0, pindah 2 saja langsung. 2A, 20A ya. 20A sama dengan 4 pangkat 2, 16, 0-nya pangkat 2. Nah, gitu. Coret, coret, sisa A sama dengan 80. Atau A-nya sama dengan, ya, A-nya 80 ya. 80 meter per second kuadrat. Dapat A-nya, kita masukin supaya dapat F-nya gimana? F-nya sama dengan M dikali A, maka F-nya sama dengan masanya. Oke, masukin, karena nggak ada masanya, kita taruh aja M dikali A-nya berapa? A-nya masukin 80. Berarti gaya yang bekerja itu sebesar 80 dari masanya. Oke. Lanjut. Kita ke hukum Newton yang ketiga. Di hukum Newton yang ketiga, nih, jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi misal ada dua orang nih, atau dua benda. Misalkan ini bola, ya kan? Ini papan atau tembok lah ya. Si bola memberikan gaya terhadap si A, si B. Ini A. Nah, maka B akan mengerjakan. Nah, maka si B itu bakal ngedorong balik si bola sejauh apa? Sejauh F juga. Nah, nilainya sama. Cuman yang ngebedain apa? Yang ngebedain adalah arahnya. Yang ini ke kanan biasanya kita kasih positif, yang ini ke kiri biasanya kita kasih negatif. Itu doang. Atau kalau rumus matematisnya dia sigma F sama dengan sigma F, atau F sama dengan negatif F biasanya. Kenapa ada negatif, Kang? Karena beda arahnya. Oke? Atau kalau teman saya dulu bilangnya hukum Newton 3 ini adalah hukum karma ya. Oh, hukum karma, iyalah. Si A ngasih si B sebesar F, si B ngebalikin lagi sebesar F ya. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis gaya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis gaya. Nah, yang tadi aku bilang, gaya itu banyak jenis-jenisnya, tapi sebenarnya konsepnya ingat ya. Dia cuma bentuknya kalau nggak ngedorong, ya, narik. Oke. Nah, yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Jadi intinya setiap benda nih, benda bermassa ya, pasti punya ini. Jadi setiap benda bermassa itu pasti punya yang namanya gaya berat. Nah, di sini ada gambar nih. Gaya berat itu arahnya mana? Arahnya ke pusat bumi. Ingat, bukan ke bawah, tapi ke pusat bumi. Tapi emang sih, di setiap gambar pasti kalian melihatnya dia ke bawah. Nah, gaya berat itu lambangnya W. Nah, dia karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka massa dikali gravitasi bumi. Ini adalah gaya W. Arahnya kemana? Ke bawah, ke pusat bumi tadi ya. Jadi, kalau misalkan bidangnya nggak datar, misalkan miring, nah, arahnya bukan ke bawah bidang, tapi ke pusat bumi, harus tegak lurus.
Kalau misalkan dia ditempel di atas, ya berarti bukan ke bawah bagian bidang, tapi sini. Oke, atau misalkan dia ada di samping. Ini nempel di samping kan, ada benda yang nempel di samping gini kan. Nah, bukan ke bawah si benda, tapi ke pusat bumi. Ingat, arahnya ke pusat bumi. Kalau secara gambar emang kelihatannya seperti ke bawah ya. Yang kedua ada hukum Newton. Hukum Newton. Ada tentang gaya normal. Nah, gaya normal ini unik. Dia adalah adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan dan yang bersentuhan. Yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Jadi ini benda. Jadi ini benda. Kalau ini bidang sentuh ya. Jadi setiap benda yang bersentuhan dengan bidang sentuh atau punya bidang penyangganya, dia punya gaya normal. Nah, nilai gaya normal ini beda-beda di setiap kondisi. Gaya normal ini beda-beda di setiap kondisi. Kondisi 1, kondisi normal yang kayak gini. Nah, gaya normalnya kemana? Ingat, gaya normal itu harus tegak lurus sama bidang. Berarti gaya normalnya kita tarik set, ini tegak lurus. N. Nah, nilai N ini apa? Kita pakai aksi reaksi. Kalau si permukaan ngasih gaya, kalau misalkan gaya berat ini ngasih, si benda itu ngasih gaya berat, kemana? Ke permukaan dong, karena dia ngedorong ke bawah, ke pusat bumi kan, sejauh W. Maka si gaya normal ini adalah gaya reaksi dari W tadi. Sejauh apa? Sebanyak apa? Sebanyak N ke atas. Nah, nilainya bisa kita bilang yang tadi, aksi reaksi. Sigma F sama dengan sigma F. Atau N sama dengan W. Dalam kondisi ini aja ya, spesial. Yang kedua, kondisinya. Kondisinya di bidang miring. Kalau kondisi bidang miring, nah kayak gini ya. Nah, misalkan bendanya di sini. Ini dengan kemiringan, misalkan theta. Nah, di mana gaya normal? Berarti gaya normal, ingat, kalian gambarnya harus atau arahnya harus tegak lurus bidang ya. Nah, berarti di sini gaya normal. Nah, ini N. Nilainya gimana dong? Nah, nilainya kita buat dulu garis siapa? Nah, ini gaya W kan? W ini bisa kita pecah. Ada yang segaris lurus sama N, ada juga yang set sama bidang. Tetanya di mana dong? Ayo. Berarti tetanya ada di sini. Nah, sehingga nanti nilai N itu setara sama W dikali cos theta. Oke. Nah, kalau dia nempel di atas gimana? Kalau dia nempel di atas ya kan berarti ingat ya, harus tegak lurus bidang. Tegak lurus permukaan ya, atau nah, berarti nilainya apa? Nilainya ya sama kayak W gitu. Cuman kalau kayak gini kan pasti dia jatuh ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Oh, ini kayak gesek nih. Oke, yang selanjutnya adalah gaya gesek. Kalau gaya gesek, ini paling gampang ya.
Dia adalah termasuk gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Arahnya itu berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan arah gerak. Nah, misalkan ada gaya F ke kanan, maka akan muncul gaya gesek ke kiri. Di bawah permukaannya tapi. Nah, nilai gaya gesek ini dipengaruhi sama gaya normal yang sebelumnya. Nah, dia dilambangin sama F kecil, nilainya sama dengan N dikali mu. Mu itu apa? Mu itu adalah tingkat kekasaran suatu permukaan. Nah, mu ini nanti dibagi dua lagi, ada mu K, ada mu S. Mu K ini kinetis, mu S ini yang statis. Ini dipakai untuk yang gerak, ya sesuai namanya. Yang ini dipakai untuk yang diam, gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada gaya tegang tali. Nah, gaya tegang tali juga termasuk gaya yang dipengaruhi oleh gaya lain ya. Jadi kalau misalnya ada dua benda diikat oleh tali, terus ditarik, maka akan timbul ada gaya tali 1, ada gaya tali 2. Misalkan ini benda 1, ini benda 2. Nilainya gimana? Ya, gaya tali 1 itu sama kayak gaya tali 2, kalau bentuknya kayak gini. Oke? Gampang kan? Yang selanjutnya ada gaya sentripetal. Nah, ini agak ribet ya. Gaya sentripetal itu arahnya kemana? Arahnya ke sini nih, ke pusat lingkaran. Nah, ini apa yang garis ini? Ini adalah gaya kecepatan. Kecepatan dia berputar ya, kecepatan linear. Terus, ada apa lagi? Ya, yang ke pusat bumi ada satu lagi, ada percepatan sentripetal. Tuh. Oke, gaya sentripetal itu apa? Gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali A sentripetal. Sedangkan A sentripetal itu sendiri adalah A dibagi R. Tuh. Oke. Jadi kalau mau digabungin F sentripetal itu sama dengan Fs M dikali A dibagi R. Nah, nanti di sini juga ada yang namanya kecepatan sudut. Apa itu kecepatan sudut? Nah, kecepatan sudut atau omega itu adalah kecepatan yang dihitungnya menghitung perubahan sudut. Jadi kecepatan, tapi yang kita hitung adalah perubahan sudutnya. Nah, nilai omega ini mirip-mirip sama kayak A sentripetal ya. Dia V per R. Nah, V-nya yang mana? Ini. R yang mana? Ini ya. Oke. Ini adalah materi tentang jenis-jenis gaya. Mungkin video yang selanjutnya adalah masalah-masalahnya atau pembahasan-pembahasan soalnya.